Logikanya harusnya selembaran kampanye hitam menjatuhkan Jokowi beredar bukan di masjid-masjid, tapi di banyak gereja. Tapi kenyataannya justru Muslimlah yang berusaha untuk mencegah Jokowi. Dan kenapa ini bisa terjadi? Kemudian calon yang kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Kenapa beberapa kelompok ormas serta beberapa politisi banyak yang membenci Jokowi? Saya tahu mereka tidak mewakili publik karena pendukung Jokowi jelas adalah mayoritas Muslim. Mereka secara terus-menerus berusaha untuk membentuk opini publik bahwa mereka mewakili umat Islam. Seperti yang kita ketahui, Jokowi diserang secara terus-menerus sejak Pilkada DKI. Dulu menyerang Jokowi memang lebih gampang karena pasangannya memang non-muslim, yaitu Ahok. Jadi, kala itu lebih gampang untuk dijadikan alasan kenapa harus memusuhi Jokowi. Bahkan pada kala itu pun politisi dan artis sekelas Rhoma Irama pun tidak segan-segan untuk menyebar fitnah kalau Pak Jokowi itu orang tuanya Kristen. Fitnah dari orang tuanya yang seharusnya bisa jadi panutan di kalangan kaum muslimin. Nah, di Pilpres 2019, fitnah ini sama ternyata direcycle. Barangkali karena pasangannya atau calon pasangannya sejak awal sudah diketahui dan sudah pasti adalah seorang muslim. Dan bukan hanya itu, tapi seorang tokoh muslim yang begitu sangat disegani, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi fitnah-fitnah itu kembali lagi muncul. Antara lain yaitu Jokowi adalah orang tuanya Kristen, Jokowi adalah orang Cina, keluarga Jokowi adalah antek PKI, Jokowi adalah seorang mu'alaf yang mengaku haji padahal hanya sekedar umroh. Nanti kalau Pak Jokowi yang terpilih, nasib umat Islam bakal terancam. Kenapa orang-orang yang mengaku dirinya muslim sangat begitu benci dengan Jokowi? Sampai agen pun ikut menakut-nakuti warga DKI. Sampai-sampai banyak selembaran yang beredar di masjid-masjid, di khutbah-khutbah Jumat, yang semua isi khutbahnya mengajak umat untuk jangan memilih Jokowi. Logikanya, barangkali orang Kristen yang akan senang kalau Prabowo yang jadi presiden. Logikanya, harusnya selembaran kampanye hitam menjatuhkan Jokowi beredar bukan di masjid-masjid, tapi di banyak gereja. Tapi kenyataannya justru Muslimlah yang berusaha untuk mencegah Jokowi. Dan kenapa ini bisa terjadi? Di era kepemimpinan Jokowi, 3 aset tambang raksasa kembali ke Republik ini. Jokowi berhasil kuasai Freeport. Peristiwa bersejarah terjadi, kembalinya kekayaan negara dari tambang respect di Papua menjadi kado istimewa dari Jokowi buat rakyat Indonesia dan khususnya buat rakyat Papua. Usaha Jokowi untuk merebut tambang emas ini dengan usaha yang sangat tidak mudah. Akhirnya investasi sampai di Freeport Indonesia menjadi 51,2% adalah milik negara. Dan itu semua berkat perjuangan seorang Jokowi. Karena sejak 1973 keuntungan tambang Freeport hanya dinikmati oleh para mafia dan orang-orang asing saja. Tapi kini sudah sebagian besar adalah milik negara. Dan kepemilikan mayoritas ini bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan di sektor energi, Jokowi juga membuktikan keberpihakannya pada seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan merebut tambang minyak raksasa Blok Mahakam, yaitu tambang raksasa yang dikuasai oleh kapten yang kemudian berubah nama menjadi Chevron, yang pertama kali ditemukan oleh geolog asal Amerika Serikat, yaitu Walter Morgan pada 1939 lalu. Mereka sudah berada di Indonesia sudah sejak 1924. Mereka mendapatkan kontrak pengolahan tambang minyak tersebut dari pemerintahan Soeharto untuk pertama kalinya pada 8 Agustus 1971. Kontrak tersebut berjangka waktu sekitar 30 tahun dan di era Jokowi inilah kontrak tersebut tidak lagi diperpanjang. Disinilah para mafia migas yang dulunya bermain dalam mengerut sumber daya alam di Indonesia juga sangat membenci Jokowi karena jelas mereka juga telah dikebiri.
Selain dari banyak tambang-tambang yang telah direbut Jokowi, banyak juga aset-aset cendana yang disita Jokowi. Seperti contohnya Villa Megabendung yang milik keluarga Soeharto yang disita oleh negara. Penyitaan ini terkait kasus penyelewengan beasiswa yang dilakukan oleh Yayasan Super Semar, yaitu yayasan milik keluarga cendana. Seperti yang kita ketahui, Taman Mini Indonesia IDA atau PNI juga turut diambil pemerintahan Jokowi karena Yayasan Harapan Kita yang juga adalah milik keluarga cendana tidak menyetorkan pendapatan kepada negara, yaitu selama 44 tahun dalam mengelola PNI. Dan kita tahu orang-orang yang memusuhi Jokowi semua dekat dengan keluarga cendana, dan ditambah lagi kebencian mereka terhadap Jokowi tatkala dua ormas besar yang sangat ingin menjatuhkan Jokowi, yaitu HTI dan FPI, dibubarkan olehnya. HTI dibubarkan pada 19 Juli 2017, sedangkan FPI dibubarkan pada 30 Desember 2020. Belum lagi pentolan mereka si Rizik karena ditangkap karena terlibat kasus hukum, dan ini menambah daftar panjang kebencian mereka terhadap Presiden Jokowi. Kebencian itu kini sudah mengakar di dalam hati mereka dan sepertinya saat sulit untuk dicari obatnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku paling dekat dengan Tuhan dan serta paling tahu apa yang diinginkan Tuhan, sampai-sampai sorga dan para bidadarinya adalah milik mereka, serta melarang golongan Jokowi dan para pendukungnya untuk memasukinya. Gimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.